mengawalinya tahun 2021 saat diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Perpres 83 Tahun 2021. Itu memberi perintah kepada Kemdagri dan Kementerian Keuangan untuk mengintegrasikan NIK dan NPWP. Nah, ini langkah yang positif dan produktif serta memudahkan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dan bagi negara untuk dapat memberikan hak-haknya bagi masyarakat. Nah, bagaimana implementasinya? Implementasinya sangat mudah karena data masing-masing sudah ada. Nomor NPWP sudah ada, 273 juta penduduk Indonesia juga sudah ada. Nah, langkah kemarin kita melakukan matching data atau pencocokan data. Nah, saat ini sudah ada 19 juta pemilik NPWP yang sudah diberikan NIK. Nah, ini bertahap Mbak Sinta. Besok 10 juta lagi masuk dicocokkan, 10 juta lagi masuk sampai genap 50 juta. Saat ini pemegang NPWP di Indonesia kurang lebih 50 juta. Nah, ini bertahap dicarikan NIK-nya. Nah, NIK yang sudah ketemu 19 juta itu lewat mekanisme pencocokan data. Nah, berikutnya nanti masyarakat sudah tinggal memasukkan NIK-nya saja. Jadi otomatis NIK sebagai NPWP. Dan ini juga perlu dipahami oleh masyarakat, nggak perlu risau. Baik. Bahwa ini hanya untuk memudahkan administrasinya. Tidak kemudian 273 juta penduduk Indonesia wajib membayar pajak. Tidak begitu, Mbak Sinta. Baik. Karena perlu persyaratan pendapatan tertentu yang akan dipungut pajak. Baik, Pak Zudan, lalu apakah NIK yang dipakai oleh Ditjen Pajak ini hanya sebatas login atau identitas untuk membayar pajak atau ada data yang harus di-sharing, Pak? Ya, kita dengan Kementerian Keuangan melakukan sharing data ya untuk pencocokan, misalnya penduduk ini pindah kemana, atau orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang sudah menikah, kami melakukan sharing data. Ya, tentu saja ini dengan melakukan satu aspek perlindungan rahasia data pribadi tetap kita pegang. Baik, sekarang kita ke Pak Roni. Pak Roni, bagaimana tanggapan Anda terkait penyatuan NIK yang bisa menjadi NPWP? Apakah ini akan menjadi suatu inovasi yang akan bermanfaat besar begitu bagi negara? Ya, sebenarnya dengan pengaturan NIK integrasikan menjadi NPWP sih cukup menarik ya. Jadi ada upaya pemerintah bagaimana menjadi pendapatan negara melalui pajak. Kalau selama ini dasarnya adalah NPWP, nah sekarang ada celah dengan NIK tersebut tadi. Kita penduduk kita udah 75 juta orang yang punya NPWP 50 juta orang, tapi kenapa yang diintegrasikan 19 juta itu tadi. Apabila terus dibandingkan dengan data orang yang membayar pajak 2021 kemarin itu 11 juta, tapi yang membayar cuma 2 juta tuh ada time lag-nya tadi, ada celah-celahnya. Sehingga saya tidak heran kenapa tax ratio kita tuh terendah di ASEAN tadi. Ya mungkin upaya NIK menjadi NPWP cukup menarik juga itu tadi. Baik, Pak Roni, artinya apakah penyatuan NIK menjadi NPWP ini akan bisa mendokrak begitu Pak pendapatan negara dari setor pajak? Kan tadi Bapak sampaikan bahwa kita memang negara yang paling rendah untuk setoran pajaknya. Ya cukup menarik, cuman ketika orang awam mendengar kata NIK seolah-olah itu kan orang yang punya NIK itu kan tidak hanya orang yang punya uang kan, bayi pun sudah punya NIK. Mungkin Pak Sudan nanti bisa mengklarifikasi. Nah cuma itu tadi ketika NIK menjadi NWP itu ada pertanyaan yang harus dijawab bahwa apa kriterianya? Apakah orang dia sudah punya pendapatan 4 juta sebulan atau 6 juta setahun itu menjadi kategori NIK ataupun yang lain itu tadi. Nah, jadi masih banyak celah-celah yang harus dipertanyakan. Apalagi kalau kita bandingkan ya dengan data. Ya. Dengan data jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu tahun 2020 ada 136 juta kendaraan bermotor. Dan pasti itu semua orang yang punya bermotor pasti punya NIK-nya. Tadi. Nah, di antara 136 juta kendaraan bermotor tersebut yang bayar pajak berapa? Nah, itu menjadi tantangan. Jadi cukup menarik bahwa NIK menjadi NWP menjadi pola bagi negara bagaimana menjaring pajak dengan NIK tersebut menurut saya.